makan steak atau apapun, belum digigit udah minta saus. Kalau chefnya lihat bisa disamperin. Bikin pasta yang enak seperti ini bolognese ya berarti ya. Rahasianya di mana, Chef? Semua yang lewat mulut, setelah diteliti itu atas izin mata dan hidung. Ternyata memang banyak perbedaan-perbedaan yang mungkin bisa jauh banget bumi dan langit perbedaannya. Apa yang membuat Anda untuk memakan makanan saya kok butuh saus? Emang ada salah apa dengan makanan saya? Woi, bro, apa kabar? Akhirnya. Temu juga. Ini mau suratnya dulu apa minumnya dulu nih? Kayak saya yang diminum ini. Keren banget ini. Boleh, Chef. Silakan, Chef. Kita coba suratnya dulu ya. Boleh. Kalau minumnya sih bisa nanti. Oke. Apa tulisannya? Kau bilang kopiku pahit. Seperti janjimu juga, Your Barista. Oke, keren. Perlu gue inget kapan gue janjinya pahit ya? Boleh nih. Boleh ya, Oke boleh. lah. Menarik. Udah di zamannya saat ini tuh kalau makan atau minum ada experience yang diberikan kepada tamu ya. Benar. Ini kan Unik, susah unik. dilupakan ini. Unik. Betul. Belum ngalamin kan? Benar. Lu udah pernah ngalamin? Kalau untuk minum kopi atau apa di Dikasih kafe surat nggak belum? pernah sih. Iya kan? Kita harus menikmati hidup. Iyalah. Jadi seringlah kita ke kafe-kafe atau restoran yang kita bisa menikmati gitu. Iya. Kalau ini sih lebih dari sekedar kafe, bro. Keren sih. Masa lalunya berat untuk ditiru. ini. Benar. Ini terlalu banyak memori, sejarah di sini. Iya, foto-fotonya tadi gue masuk lihat, bahkan gue sempat lihat ada tulisan apa tadi, Ristafel. Itu kan metode pelayanan makanan di zaman dulu ya. Gimana? Bedanya apa tuh, Chef? Ya kurang lebih kalau di sini yang masih diterapkan kayak makan padang kali ya, disajikan gitu family gitu. Ristafel, gue pernah lihat ya, ada sebuah lomba emang temanya Rich Tafel. Oke. Iya, kebetulan gue panitianya waktu itu juga. Gimana? Oh iya gitu, jadi orang banyak yang belum tahu gitu. Ya kurang lebih kayak di warung Padang mungkin ya. Jadi kayak family gitu, kita makanan taruh di tengah, kita makan, gitu, ada berapa course gitu. Iya. Tapi Chef kan kita tahu ya dirimu tuh kan sudah punya pengalaman banyak sekali di
pelayaran ya, industri pelayaran. Ini nih kapal feri atau kapal tanker nih, Chef? Ini kapal pesiar yang panjangnya, gue pikir ini kapal gue gede banget ya bro. 251 meter dengan lebar berapa ya? Gue lihat di bukunya waktu masuk, karena kan mes aja gitu ya. Jadi waktu itu belum pernah lihat kapal sebesar itu. Jadi gue dari Paris Charles de Gaulle gue ke Saint-Nazaire, Saint-Tropez, Prancis. Pas lihat kok gede banget di kapal. Nggak taunya itu baru kategori kapal medium. 251 meter. Gua pastikan berdiri di depan sampai ke belakang nggak akan kita kenali orang di belakang itu siapa. 251 meter dengan total deck kamarnya 12. Kalau di total sampai ke atas 14, dia ada 8 basketnya. Total penumpang 2.200. 2.200 penumpang. 2.200 penumpang di luar kru 900. Wow, itu harus menyiapkan makanan untuk kru dan... Iya, kita bagi-bagi. Bagi-bagi ya? Ada departemen masing-masing, seperti biasa. Tapi kebetulan gue kan dosen, ngajar departemennya ada di kitchen kan. Departemen di kitchen itu aslinya, kalau mau lihat aslinya ya di pesiar ada 12. Jadi waktu kita makan, itu yang kerja tuh sebenarnya banyak bro. Gitu ya? Iya. Kalau buat kru sendiri, kita punya namanya kitchen crew. Itu dia nggak akan ngelainin yang lain-lain selain kru. Kru aja? Paling dibedain, kalau krunya itu dia levelnya manajer atau supervisor ke atas, ruangannya beda. Nah, kalau kita bilangnya di sana officer. Ruangannya atau makanannya juga beda? Makanan mirip, kecenderungannya ada sedikit additional tambahan. Jadi dia lebih eksklusif sedikit dan tampilannya juga dibedakan. Oh gitu. Ya karena officer, officer dia. Nah ya begitulah pesiar ya. Panjangnya luar biasa bro. Officer dibedakan biar dia betah di kapal ya kayaknya ya. Sebenarnya memang karena posisinya tinggi kan ya. Betul. Jadi officer tuh kan kalau di kantor tuh manajemennya lah. Benar. Tapi kalau kita operasionalnya. Siap. Kalau di kapal pesiar itu yang membedakan workflow kerjanya dengan di restoran itu sebenarnya lebih kemana, Chef? Jadi gini, banyak banget di zaman itu ya. Gue kan naik kapal kan 2003 ya. 2003 itu banyak orang-orang yang kerjanya di industri perhotelan itu pengen jadi pelaut. Karena duitnya lumayan bro. Serius. Berapa kali lipat dari di darat? 1 bulan di sana, gue 12 kali lebih. UMR. 12 kali lebih UMR? Iya. UMR mana? Jogja atau Jakarta? UMR Jakarta bro. Gue jalan dulu, gajinya UMR itu 650.000. Gaji gue 8,1 bro. Per bulan? Per bulan. Jauh kan? Betul. 12 kali pun lebih kayaknya. 12 kali mungkin kurang lebih segitu lah, 12-13 kali gitu. Kan orang pengen ke sana kan, tapi kan sayangnya kan harus tahu gitu loh. Kalau banyak orang kayak di sini di restoran ini nih. Gue meyakini kerja itu paling 61 istilahnya. 6 hari kerja, 1 hari libur. Kalau di ada sana? sebagian hotel 52. Ada nih deket kita nih sini. Hotel bintang 5 itu 52. Tapi jam kerjanya nggak 8, 9. Jadi total seminggunya mirip. Ya, mirip. Lu tau gue di kapal berapa jam kerjanya? Berapa? 13 jam setengah. Dan gue 300 kontrak gue dulu 10 bulan, 300 hari tanpa libur sekalipun. Tanpa libur sekalipun? Tanpa libur bro. Wow. Fix. Pelaut tanpa libur bro. Jadi gue bingung gitu loh kalau ngeliat orang, dia kerja ngasih ngeluh capek ada liburnya. Mohon maaf, pelaut itu nggak ada liburnya bro. Oh pantas gajinya gede. Wajar gaji gede. Ibaratnya secara bisnis output yang diberikan emang besar. Setuju. Perannya ada. Benar. Perannya ada bro. Dan batasan sakit di sana. Sepanjang lu bisa berdiri bro, lu sehat. Wow. Serius. Jadi karena kita nggak punya backup. Lanjut Chef, kopinya Chef. Seru ya, lama nggak kita. Seru. Chef, akhirnya kita pindah beda lantai nih ceritanya. Beda lantai, yang bawah udah oke padahal juga ya. Iya. Dapat pengalaman baru lagi. Ini di sini restorannya luar biasa, keren banget. Lihat suasananya kayak apa. Nah, luar biasa. Ini kebetulan dekat sama stasiun kereta.
Ini kereta gitu bro. Iya lagi lewat nih, tuh Iya, suaranya. Ya kan kereta kedengeran ya ada. di sini ya. Nah, Chef, atasnya bisa kelihatan ya, keren banget ya ini. Ini yang mahal. Ini luar biasa Yang sih. orang nggak punya karena histori nggak masa lalu. Bener, Keren ya, luar biasa. otentik banget bro. Kita Coba. balik lagi Chef, Gimana? obrolan kita yang Ayo, terputus lanjut, di bawah lanjut. nih gitu. Chef, kalau misalkan di mental seorang chef tuh di dapur sama di kehidupan biasa misalkan, bedanya Iya. apa sih sebenarnya? Iya, jadi kan namanya chef itu kan pemimpin di dapur ya. Bagaimana kita mengelola rumah tangga, cuman masak, terus di restoran di Indonesia sama di luar negeri itu beda bro. Ya, memang gua pribadi belum sampai ke jadi chef di luar negeri ya. Jadi gini, chef itu dia itu bukan hanya punya skill di batas masak enak. Karena kalau udah bicara resto, bicara bisnis kayak resto ini, chefnya itu bicara manajemen, bagaimana sebuah makanan disajikan itu dengan pairing taste, penyatuan sebuah rasa sehingga nikmat untuk dikonsumsi. Bagaimana tampilan makanan. Tampilan itu penting bro. Jadi sering gue bicara ke orang, kalau kita itu semua yang masuk ke mulut, ternyata Allah itu, Tuhan itu bikin mata di atas baru hidung baru mulut itu ada maksudnya. Wah, gimana nih Chef? Jadi gini, semua yang lewat mulut, setelah diteliti itu atas izin mata dan hidung. 1, 2, baru ke sini. Baru bisa nelen. Gimana? Nah, jadi contohnya gini, pernah dengar sebuah penelitian, ada sup buah yang nikmat, diliatin sup buahnya. Dikasih ke mangkuk sup, nyoba beberapa orang, ditanya tesnya fix enak ya, setuju, 100% setuju. Lalu yang nyajin tadi dia ganti, nggak pakai mangkuk sup, ini mohon maaf nih. Jadi kayak kloset jongkok, tapi kecil, bentuknya aja, bentuknya doang kloset. Tapi ini nggak pernah dipakai buat buang air, enggak, cuman bentuknya aja. Supnya pun jelas, ditaruh yang tadi dibilang enak, suruh nelen, nggak ada yang mampu bro. Oke, Artinya apa? bener. Mata menolak, nggak bisa Mata, nelen kan? betul. Iya. Belum lagi makanan yang katanya enak, tapi hidung menolak memang bisa ditelan. Nah, gimana? Nggak akan mampu bro. Oke. Ada sebuah keju, tahu mungkin pernah dengar blue cheese. Yap. Itu kan baunya kan luar biasa Bau, tuh. betul. Yang nggak biasa, kok makanan begini. Jengkol aja kalau nggak ada keberanian untuk nyoba, itu karena hanya perkara bau. Orang nggak tahu rasa aslinya. Ada sebagian orang berpendapat bahkan jengkol itu malah cuman dia yang bisa orang makan susah untuk stop. Pernah dengar kejengkolan? Oh iya. Orang meninggal karena terlalu banyak makan jengkol. Karena asam jengkolat namanya. Nah, bayangin coba kan gitu ya. Yes, oke. Ya kurang lebih begitulah. Durian juga ya. Nah, Gitu. Karena yang nggak suka, ya udah dia nggak mau makan. Iya. Karena baunya udah andai ini. dia mau coba, Iya. wih, skalanya nikmatnya itu di atas rata-rata bro. Benar. Nah, kalau ngasah rasa, Chef, gimana? Ya, kalau ngasah rasa dari pertama, gua kan pernah di Hotel Bintang 5 ya, masih apprentice lah masih di bawah. Dulu ada seorang chef ngajar gini ngomongnya. Besok kalau punya duit, nabung ya, jajan makan makanan yang belum pernah digigit, belum pernah dimakan. Gue dengerin aja. Terus abis digigit, merem. Oke. Bayangkan, tebak, ini bahannya apa, bumbunya apa, ngolahnya gimana. Chef gue ngomong gitu bro. Kebayang. Sehingga jadi kebiasaan nih kalau makan ke sebuah tempat, makan ke sebuah resto, gue sama bini gue nih, sama istri gue, sama anak gue, oh tahu nih begini, ini begini gitu. Iya. Kebayang. Kebayang, iya itu memang udah tuntutan. Jadi kita itu bahkan harus menyesuaikan audiens. Gue chef demo nih, ada di sebuah supermarket besar yang isinya ibu rumah tangga. Gue coba bro bikin tom yum original, salah bro dimarahin. Oh iya. Karena dia taunya tom yum yang udah modifikasi. Itu bisa beda tuh. Kita kasih itu sama ibu-ibu bisa salah, sama Benar. yang mungkin belum pernah nyoba. Akhirnya kan begitulah rasa diolahnya. Apalagi kalau udah disuruh tutup mata, dia Nah, coba, itu kan udah lebih paham. beda lagi. Beda nih. lagi. Nah, aku juga Chef, kalau makanan ya, aku kebetulan suka keluar negeri gitu ya. Nah, aku cobain tuh, mungkin kayak waktu ke Turki, aku cobain Iya. kebab yang asli kayak gimana gitu ya.
ternyata memang banyak perbedaan-perbedaan yang mungkin bisa jauh banget bumi dan langit perbedaannya. Itu dia. Karena setelah diteliti, unsur bisnis jawabannya. Jadi jika itu diterapkan 100%, di budaya kita mungkin kurang cocok. Terlalu strong. Bisa itu dan juga dari costing bahan bakunya Dari sendiri. costing bisa. Bisa jauh Bisa. banget. Karena Atau nggak mungkin mudah. ada, betul. Satu, nggak mudah dapetin. Sekalinya dapetin, costnya belum tentu masuk. Mahal banget. Kan betul. gitu. Siap. Ya itu dia. Jadi imbasnya banyak faktor-faktor yang membuat masakan itu kadang tidak seotentik aslinya datang dari daerah. Kebayang. Setuju nggak? Setuju. Sebelum dingin gimana kalau kita coba? Udah lapar juga. Yuk langsung chef, silakan. Yang mana dulu nih chef rekomendasinya nih? Kayaknya pasta duluan boleh ya? Pasta dulu boleh. Yuk. Makanan itu saat panas sama dingin emang beda taste-nya. Mumpung masih panas bro. Siap. Tapi kalau kayak di kapal pesiar tuh emang kayaknya menu-menu gini emang kayak harus ada nggak sih chef? Kalau dia reguler itu cukup. Cukup chef. Kita coba-coba dulu aja. Nah, kalau pasta special today-nya tuh ada terus. Terus dia juga punya, gue suka basil nih, lu mau nyobain basilnya? Silakan chef. Basil, ngomong-ngomong basil nih ya. Iya. Suka kebalik nih di Indonesia nih. Basil yang true sama yang daun kemangi. Itu dia. Nah, kalau ini sih sekilas menurut chef apa nih chef? Daun kemangi atau basil nih? Harus dicoba sih ya. Kayaknya sih ini basil. Coba ya, kita coba. Iya, kita coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Basil ya? basil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Penne. Wah. Enak banget chef. Jadi gini bro. Penne kan ada lubangnya nih. Iya. Disajikan bolognese aman. Tapi akan lebih sensasi jika sausnya itu liquid. Maksudnya gini, kalau dia pakai carbonara, saus tomat tadi kan nanyain tuh, di kapal ada pasta nggak? Ada pasta reguler yang nggak pesen tiap hari ada. Kayak Itu sausnya saus tomat atau pomodoro kata orang Itali. Oke. Penne begini bro, kalau sausnya liquid pas kita makan gini, saus di dalam keluar sensasinya itu. Makanya kebanyakan kalau bolognese itu kalau nggak spaghetti, fettuccine. Biar berasa. Oke. Gitu. Nah, bikin pasta yang enak seperti ini bolognese ya berarti ya. Rahasianya di mana chef? Waktu dulu kuliah, sejujurnya nggak suka masakan Itali karena nggak dapat feel makannya, aromanya nggak dapat. Gitu ya. Tapi setelah jalan waktu kerja di kapal, bingung gua. Kok bisa enak gitu ya? Tepel chefnya. Ternyata, ini sekarang udah pada tahu, udah umum lah. Emang mungkin dari dulu atau guanya yang belum tahu ya. Daging cincang ini biar dia nggak bau darah, dia dikeringkan dulu, dipensir. Sehingga darahnya mengering. Efek keduanya jika kita simpan, umurnya lebih panjang karena kadar darahnya udah jauh hilang. Oke. Nah, setelah itu baru masuk. Gitu, baru masuk. Ini kalau kita makan gini, ini gitu. Bikin awalnya dikeringin dulu. Rahasianya di situ. Ini lebih ke dagingnya. Saus tomatnya nggak over. Kalau yang dalam tanda kutip low budget nggak akan mampu menyajikan saus seperti ini. Karena ini daging banget. Low budget ya. Gitu ya. Kalau tomatnya sendiri nih, enakan kita bener-bener tomat yang ngeblender atau pakai saus tomat yang udah instan gitu chef? Kalau mau originalnya dia punya namanya tomato pronto. Oh, dia kalengan gitu, bentuknya lonjong nggak kayak tomat kita. Dia lonjong bentuknya. Gitu ya. Itu yang Kecil-kecil gitu ya originalnya kayaknya dia. ya? Ada di marketplace ada. Oke. Cuman balik lagi, cost-nya masuk nggak? Kalau memang kita ada tujuannya untuk makanan yang Italiannya otentik, ya pakainya itu. Oke. Ini bisa dilihat. Ini kan ada parmesan tuh. Betul. Parmesannya. Ini dia kayak ada daun-daunnya, kayak apa ya ini ya? Ini parsley yang dry. Dry parsley buat garnish. Oke. Gitu. Kalau aku chef suka banget nyetok si tomatnya ini. Jadi aku bikin sendiri. Ya pastinya pakai tomat Indonesia. Nah, cuman triknya aku biasanya kalau jumlahnya sedikit,
aku biasanya aku bakar tomatnya. Jadi biar kulitnya tuh hilang. Nah, karena kan kulitnya itu tuh yang bikin nggak enak kan ya. Nah, abis itu bijinya juga aku buang. Jadi memang cuman kosnya jadinya mahal gitu. Tapi kalau emang mau bikin agak banyak, ya tomatnya aku rebus. Buang dulu kulitnya. Kayak gitu. Jadi gini, aslinya pun memang tomat itu, tomat ya, dia sebelum direbus, pangkal pucuknya ini nih, itu dilubangi, tapi cara ngelubanginnya jangan di udara gini, jangan tangan di sini. Dia di atas cutting board, diputer, copot bolong ya, Iya. dibalik, bawahnya tuh dipotong 4. Oke. Direbus sampai kulitnya ngelotok. Betul ya. Setelah itu ambil pakai saringan di atas di bawah kucuran air. Wajib ya di kucuran air, jangan pernah enggak. Karena tomat ini nyimpen panas. Nanti setelah dikupas kulitnya cukup ditekan, bijinya keluar dari atas dan dari bawah. Lu nggak repot. Oke. Tinggal cincang, istilah kita di dapur tomato kongkes. Nah, gitu. Tapi kalau kayak di kapal pesiar gitu atau di restoran, itu yang ngerjain nggak mungkin chefnya dong, pasti asistennya kan? Kita berjenjang. Berjenjang. Ada asisten cook, ada senior cook, ada demi chef, ada chef de party, ada sous chef, ada executive chef. Iya. Nah itu udah punya tugasnya masing-masing. Yang bagian nih pasta ini. Iya. Kalau di pesiar ini nama departemennya entremetier. Nama departemennya Yang ngolah pastanya. Tapi sausnya saucier. Iya. Beda-beda Gitu. bagian semuanya. Iya. Steak ada saladnya. Oke. Yang motong vegetable preparation. Kalau memang saladnya langsung jadi, masukin ke cold kitchen atau bahasa kita itu Prancisnya garde manger. Oke. Wah, seru banget ya. Iya. Bagian-bagiannya jelas banget gitu ya. 12 bro. Itu di kapal pesiar. Pesiar 12. Memang harusnya gitu, tapi kalau di sebagian hotel disesuaikan. Berarti lebih kompleks kapal pesiar dibanding hotel, Chef? Untuk makan aja, andai naik kapal pesiar tempat gua kerja ya bro. Itu waktu dikasih menu, itu appetizer itu kan artinya makanan pembuka. Iya. Itu lu punya 3 pilihan bro. 2 cold, 1 hot. Appetizer makanan yang sifatnya meningkatkan gairah makan. Iya. Maka rumusnya nggak boleh manis. Oke. Karena manis mengenyangkan. Benar. Nah. Makanya manis di akhir. Ini ngomong pesiar ya, kita nggak ngomongin Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte di atasnya lagi. Oke. Dia tuh ada aperitif yang minuman pembukanya. Itu levelnya di atasnya lagi. Itu kayak 2 jam setengah bro baru selesai makan. udah kenyang gitu kayaknya dari awal. Dia item. Di pesiar pun gitu. Appetizer 3 pilih. Yang mana sukanya? Oh hot appetizer dong. Yang kayak calzone, kayak pastelnya Italia itu isinya daging cincang, kambing misalnya. Makan. Selesai clear up. Sup. Supnya ada 2 lagi. Clear apa krim. Oke. Nah, mungkin ada 3. Tiknya 2. Tik itu ntar dibagi 2 lagi. Ada yang krim, ada yang puree. Nah nanti ada yang clear. Udah selesai. Masuk pasta. Mau dong? 3 udah. Pasta geser ikan mau nggak? Mau 4. Ikan geser ayam mau nggak? 5. Ayam geser daging 6. Daging selesai beres? Belum. Gimana kalau keju? Suka 7. Habis keju buah doyan 8. Habis buah ada cake 9. Cookies gimana? Doyan juga 10. Puding senang 11. Closingannya es krim 12. Wow. Dengarnya aja udah kenyang. Dengarnya Gimana makan langsung ya, Chef? fakta bro. Bener. Wow. Tapi itu kalau kayak gitu emang orang makan sehari sekali aja cukup atau bisa berapa Kan kali? nanti porsinya karena ini set menu gitu, table do gitu, jadi steaknya nggak seperti ini porsinya, kecilan dikit. Nah itu. Kalau segini piring nggak mungkin. Berat. Mungkin Oke. dia cara makannya bisa kayak kita. Orangnya 5, dia pengen nyobain ya udah ayamnya ini ntar kita bagi 2 gitu. Kebayang. Padahal kalau mau satu-satu boleh. Gitu. Kenyang, Chef. Kenyang ya? Kita lanjut yuk, steaknya Mau yuk. nyobain yang mana? Steaknya. Steak. Oke. Oke ya ini. Enak, Chef. Kita geser. Karena Recommended kalau ya? enggak, kenyang Kita nanti. kenyang. Nah, loh, steaknya, Chef. namanya tadi infonya steak klasik ya? Iya. Yang kita pesen ya? Apa bedanya steak klasik sama steak modern? Mungkin ada dasar dari restoran ini ngasih nama steak klasik, tapi yang menjadi mention di mata gua tuh Apa tuh? dagingnya ini namanya sirloin. Karena ada lemaknya di atasnya. Betul. Kalau tenderloin bentuknya bulat, dia tidak ada lemak. Kalau rib eye dia bulat, tapi ada guratan lemaknya. Kalau suka pilih mana antara 3? Aku lebih suka yang ini sih. Sirloin, Iya. ada lemaknya. Iya. Ya beda-beda sensasinya enak. Emang kalau ada yang bilang kalau makan tenderloin steak,
kayak lu bawa mobil di jalan tol, lurus aja, nggak ada seninya. Bener. Soalnya ada lemak. Tapi kalau mau nyoba sensasinya lagi yang rib eye, karena lemaknya ada di tengah, guratan gitu. Actually, aku ada lagi potongan yang aku lebih suka, Chef. Apa? T-bone. T-bone itu kita makan 2 jenis daging. Betul. Satu sisi yang besarnya sirloin, yang kecilnya tenderloin. Nah, tapi sebenarnya ada alasan lain, Chef. Kenapa? Soalnya di beberapa warung steak gitu ya, si T-bone itu harganya lebih murah. Oh gitu. Bisa jadi ya. Gitu, Chef. Oke. Gimana kita portion nih? Aku mau nanya sebentar, Chef. Ini si black garlic-nya ini ya, Iya. itu kalau di western memang pakai seperti ini hidangannya atau ini jangan-jangan modifikasi menurut Chef? Kayaknya ini modifikasi dari restorannya. Kemanapun kita pergi sih biasanya namanya fungsi garlic itu ngangkat aroma. Coba Chinese food, pertama kali masuk kan garlic. Garlic, betul. Kan ngangkat aroma ya. Nah kalau steak ini dia, sorry bro, Nah, ini rosemary nih. fresh. Yes. Iya kan? Iya jelas lah rosemary aromatiknya kan. Betul. Nah ntar kita cobain sausnya ya. Oke. Kentangnya crinkle ya. Ini lettuce-nya juga. Oh kayaknya ini romance ya. Kalau garing bro, romance bro. Kan gitu. Kita coba ya. Oke, Kita siap, potong Chef. nih. Silakan, Chef. Kita tes. Dipotongin Ini agak langsung. well done ya kita mainnya kayaknya nih. Kalau itu mah preferensi orang ya. Jadi dia Iya. mau well done, mau medium well, mau rare dan lain-lain. Tapi kenapa sih, Chef? Orang banyak yang suka yang rare. Menurut Chef kenapa? Kalau seorang chef, jadi gini, sorry bro. Chef. Silakan dicoba dulu. Thank you. Jadi gini, gue sambil potong ya. Silakan, Chef. Kalau yang memang bidangnya di bidang makanan, karena yang dicari kan dagingnya yang mahal nih dagingnya. Iya. Maka untuk mendapatkan cita rasa dagingnya asli, memang kita jangan well done bro. Jadi lu akan dapat aromatiknya dan ini yang benernya makannya tuh ya di awal dulu salt pepper aja sama oil dia. Oke. Supaya kita tahu tes aslinya. Supaya begitu. Karena Tahu kualitas dagingnya juga ya. nah, ada yang bilang lu ke Perancis hati-hati katanya. Kenapa? Makan steak atau apapun belum digigit udah minta saus. Kalau chefnya lihat bisa disamperin. Oh. Dia kecenderungannya sedih. Kenapa nih? Apa yang membuat Anda untuk memakan makanan saya kok butuh saus? Emang ada salah apa dengan makanan saya? Kok harus disauskan? Oke. Nah, Kebayang. etikanya sekarang kita ada saus nih. Makan dulu dagingnya. Cobain dulu ya. Cobain dulu. Oke, kita coba ya, Chef ya. Biar tahu aslinya ya. Oke, siap. Kita coba ya. Ini sirloin ya, bro. Oh, wanginya, Chef. Rosemary-nya tuh kecium banget. Jelas. Pencinta steak nggak pakai saus. Enak banget. Gue pernah ke salah satu restoran steak yang ternama. Bini gue pulang ngomel. Kenapa? Gue mau mesen saus nggak dikasih, padahal ada. Karena dia berharap kita makan dagingnya gitu, ya menikmatinya gitu. Oke. Kayak orang kopi yang masal digulain itu. Iya, iya. Emang harus digulain nih biar enak kan gitu. Gitu. Sepakat nih enak nih. Sepakat, Chef. Enak, Chef. Enak ya? Dia simple. Aku mulai bisa merasakan bawang putihnya, rosemary-nya. Ladanya nggak terlalu. Enggak terlalu. Nah, sekarang sausnya nih, Chef, gimana? Kita coba ya, bro. Boleh, silakan. Apa Iya. jenis saus yang disajikan? Nah, kita coba ya. Sekilas kayak black pepper ya? Apa barbecue nih? Oh, black pepper. Black pepper. Nggak usah baper nih orang luar sana. Gimana? Ini dimakan 90% lebih akurasinya. Ini bikin sendiri, nggak pakai yang powder. Yang ini? Saus bikin original. Kenapa? Ini tahu gue prosesnya. Ini bone, fat, di roast, sampai burning, masuk ke saucepan, kasih mirpoa, dia tambahkan lagi masak sampai kecoklatan hampir cenderung kehitaman, coklat tua. Nanti dia setelah itu baru masuk, kalau originalnya di sana pakai wine sih, tapi di sini mungkin biar masuk ke kategori halal kan nggak pakai wine. Betul. Baru masuk air, ya baru masuk herbsnya,
gitu. Direduce 6 sampai 8 jam. 10 liter jadi 5 liter, 6 liter jadi 3 liter. Rasanya kayak gini, Bro. Tapi Yang powder nggak gini. kalau nggak pakai wine, dia akan ada perubahannya lebih kerasa apa, Chef? Manis Gini. atau asamnya? Wine itu yang dicari aromatiknya. Sesungguhnya waktu dia utuh, memang dia ada alkoholnya. Tapi waktu udah kena heat, menguap. Betul. Oke. Dan Terus? stick itu ada hitamnya keren ya, berasa ya. Jadi gini, kalau red meat pilihannya black pepper sama red wine sauce. Kalau unggas kebanyakan mushroom. Oke. Terus betul. orang nanya, emang kalau sirloin pakai mushroom sauce masalah di mana? Nggak ada masalah. Boleh. Iya. Ilustrasinya sama kayak pakai celana bahan, sepatunya Keds. Oke. Harusnya pantofel kan? Nah gitu. Itu aja sih. Oke, kebayang. Karena biasanya kalau kita makan di tempat steak itu kan, biasanya 3 ya. 3, Mushroom, black pepper, sama si barbecue kan. barbecue atau ada yang bilangnya namanya dia brown sauce ada. Brown sauce. Ada yang bilang juga Espanyol bilangnya. Macem-macem. Oke, kebayang. Karena kalau barbecue dia basicnya saus tomat biasanya. Berarti itu apa? Tomato sauce atau apa Iya, sebutnya? dia ada jahe, ada Worcestershire sauce, Worcestershire, ada iya. Tabasco, macam-macam. Itu kayaknya kalau mau bikin sendiri si apa tadi spellingnya Worcestershire sauce. itu aku sampai sekarang nyebutinnya susah. Itu LP lebih singkatnya, LNP, Lian Perrin sauce. Oke. Atau iya, Itu percaya nggak, Chef? Itu banyak orang yang minum langsung loh. Wow, Iya. Dan aku sempat coba, thank you, Chef. Aku Terus? sempat coba. Enak loh ternyata. serius? Iya. Kan aromanya kenceng banget itu. Cobain. Kan dia kan ada fermentasi ikannya juga ya kalau nggak salah di situ. Tapi ternyata diminum ya nggak yang segelas juga ya, cuman kayak dikit-dikit enak gitu loh di lidah. Gua mau coba tuh. Cobain nanti. Worcestershire sauce diminum. Cuman itu sampai sekarang aku nggak bisa spelling ya. Chef, Yes. makanan favoritmu itu sebenarnya apa sih? Kalau favorit sebenarnya sih apa ya? Lebih cenderung ke daging ya. Daging. Daging-daging suka kayak kalau di rumah tuh kalau misal gue ulang tahun nih, nyokap tuh yang bikin itu dendeng. Oh. Jadi gue suka banget dendeng. Dendeng yang mana nih? Dendeng kan ada yang kering, ada yang basah. Gue lebih Iya. ke yang basah. Dendeng basah ya? Lebih nyerep rasanya gitu loh. Oke. Itu kalau favorit. Tapi kalau makanan yang nggak terlupakan, gue punya 2 bro. Apa Atau tuh? minuman 1. Wah, ada lagi nih menunya Wow. nih. Ada lagi ya kita. Nah, ini digeser aja Banyak kali. juga yang lu pesen. Oke, biar kita puas. Lanjut ya bro. Lanjut. Makanan Jadi- apa yang paling ini banget nih, Iya, berkesan? kalau favorit kan tadi dendeng ya. Dendeng tuh udah lazim lah kalau di rumah kalau ada apa dendeng. Bukan dendeng nyokap tuh Oke. luar biasa lah. Lanjut, Chef. Lanjut, Makanan ya. apa yang spesial? Kalau tadi kan dendeng itu yang favorit tuh ya dari orang tua ya. Tapi kalau yang pernah dimakan kok kayaknya levelnya tuh buat gue ya, tapi keren banget. Pernah sekali waktu lagi main ke daerah Puncak itu beli ubi cilembu, dapat banget itu yang baru keluar dari oven meleleh madunya tuh. Lu percaya gak bro, gue setiap gigit kayak anak kecil bro. Jadi muji mulu pas makan, aduh kayak enak banget nih ubi gitu. Ya kan udah ngobrol lagi, pas gigit ngomong lagi kayak anak kecil. Waduh enak banget nih ubi gitu. Jarang loh gue bisa mengucap setiap gigitannya. Segitu apa Begitunya. gue kebetulan dapat seleranya. Jadi itu angetnya dapat pas dingin, madunya ada, enak. Burger. Kalau burger tuh ingat masa kecil. Biasanya suka banget makan burger gitu. Tapi kalau dulu kan makan burgernya yang fast food gitu ya. Kalau burger yang bener-bener burger gitu ya. Ini beda nih. Dia ada kayak apa ya? Kayak smoke beef atau ada beef baconnya kayaknya ini. Kita cobain ya. Bener. Gimana, Chef? Rasanya, Chef? Oke, nah ini burger ini kan dia ini kita tergantung beberapa resep ada ya. Tapi yang umum beef patty ini kan kita nyebutnya ini kan burger bun, ini patty-nya kan. Nah ini
untuk fillingnya, isiannya. Biasanya daging yang dipakai untuk burger itu baiknya ada kadar lemaknya. Jadi ada yang 15%, 20. Coba nanti kalau lu main ke supermarket dan jinjang tuh ada persentase lemak. Benar. Ya kan? Nah, dia bisa sebagai perekat juga. Tapi kalau yang originalnya hanya bisa ditambahin telur dulu, saute Bombay, dikasih mustard, gitu ya. Lalu dia buat. Kalau untuk nurunin cost, ada yang ngasih breadcrumb. Jadi kasih breadcrumb biar dia lebih padat. Gitu ya. Nah, itu sensasinya beda. Dan ada juga orang, nih tadi gue lagi cek, coba dagingnya. Enak. Pickle tuh ibuku sering bikin. Tapi pickle ala Timur Tengah. Jadi dia tuh lebih apa ya? Lebih asin gitu loh. Asin banget. Nah gitu. Difermentasi dulu kan. Bisa berapa lama dan dia tuh jarang sendiri. Jadi biasa dia ada kayak cumin dicampur di airnya. Aromatik jadinya ya. Beda banget pickle arah apa Timur Tengah gitu ya sama pickle yang Western misalkan. Agak sedikit berbeda. Gitu. Tapi aku belum pernah coba sih kalau itu campur di burger kayak gimana. Ini sih, barusan gue makan nih. Ini Bombaynya ini kan. Bombay itu kenapa kalau digoreng atau di pan fried itu di saute itu coklat karena dia punya kadar gula. Betul. Jadi caramelize keluar. Barusan gue makan kan manis nih jadinya nih dia. Enak, jadi dikasih Bombaynya itu bukan yang fresh, yang udah di saute gitu. Caramelized onion bahasa kerennya ya. Jadi gimana, enak ya chef ya? Oke lah, oke banget. Udangnya lu mau nyoba nggak? Wah, ayo. Hah? Ini Oke ya? kita bisa coba nih udangnya nih. Ini ada daunnya nih. Iya. Nah, Apa ya? ini Kernel apa dill bro? kalau nggak dill ya fennel. Oh nggak fennel ya? Aku coba ya chef ya. Coba. Fennel. Fennel ya? Fennel. Bukan dill. Karena dia mirip banget sebenarnya. Cuma di Secara Indonesia bentuk mirip ya? mirip. Kalau dill tuh dia lebih apa? Lebih rapat tuh dia daun-daunnya ini. Chef, kita cobain chef udang ya. Yuk. Oke, kita cobain nggak pakai sausnya dulu ya, biar tahu nih originalnya kayak apa. Nggak pakai saus dan enaknya pakai tangan. Pakai tangan. Cobain. Crunchy banget. Crunchy banget ya. Udah breadcrumb. Ini mah nggak pakai bumbu apa-apa lagi ini mah. Emang enak dari udangnya kan? Emang kalau udang itu dalam lomba aja, gue kalau sebagai juri, jika ada orang pakai ayam satu pakai udang, terus rasanya sama-sama nikmat, gue akan lebih menangkan ayam. Karena ini bawaannya dia udah enak. Bawaannya dia udah enak ini. Salmon juga sama bro. Betul. Salmon juga enak bawaannya. Bener, nggak pakai apa. Iya. Gini ya. Nah sekarang kita cobain pakai saus ini. Kayak biasanya normalnya tartar ya biasanya ya. Ada yang tartar. Ini ada di jeruknya juga. Ini Oke. kayak tartar ya, kayak mayo ya. Oh iya. Bro. Ya. Cus. Oh. Mau cari pakai pisau dulu. Pengen tahu. Tartar sih. Tartar tuh yang bikin enak kayaknya ininya ya, bawangnya ya chef ya. Ini di dalam tartar sama dia ini dikasih. Ini ada susu kental manisnya sedikit. Oh ya? Iya kan ada manis ya, cobain. Oh, kau pikir dari si bawangnya itu? Enggak. Tartar itu memang pakai salad bawang merah. Coba. Terus kalau sebagian besar orang waktu gua di kapal ya, dia ada capers masuk. Capers. Ada gherkin tadi tuh yang acar timun. Iya. Jadi salad, capers, gherkin, putih telur rebus. Sama gua pakai chop parsley. Makanya ada marah-marah gitu titik-titik. Betul. Pakainya itu. Nggak semua orang Indonesia tahu capers tuh apa. Jelasinnya bingung gue ya. Yang kecil-kecil hijau itu kan. Yang kayak kacang polong. Dan di sini kayak nggak ada. Ada di supermarket Ada yang udah di market. canning gitu. Yang di dalam Botol botol kaca. kaca. Betul. Tapi kalau buahnya Asem dia. sayurnya, iya. Nggak ini. Mungkin mirip pickle ya sebenarnya kayaknya. Iya Dikit-dikit. kategorinya mirip itu. Itu yang bikin ini
Enak ya, kalau dibilang sebagian orang ada yang ngasih mustard. Sebenarnya kan bikin mayo kan awalnya juga ada mustardnya. Oke. Kalau suka tambah juga boleh. Gitu ya. Chef sekarang sibuk apa sih kalau boleh tahu? Kan masih ngajar tuh. Masih ngajar. Masih. Jadi apa sih asesor tuh ngapain sebenarnya? Kalau asesor beda mengajar. Jadi gue ngajar, ada targetnya ke siswa, pencapaiannya dia bisa apa nih. Nah, untuk dosen biar sesuai apa yang diajarkan, itu ada SAP namanya. Nanti kita habis ngajar tuh absen tuh sambil ngisi, atau nggak online. Itu kita harus sesuai dengan yang diminta. Oke. Karena kalau nggak sesuai nanti pada saat akreditasi datang, dia kan secara random dia minta, coba nama dosennya siapa aja. Misalnya ada 45, ada 50. Ketemu nama gue nih, Hadi Chandra. Cariin tolong absensi Hadi Chandra Kurniawan mata kuliah Hygiene Sanitasi. Cari. Kalau udah online ya dikasih datanya. Pas cari, lihat laporan gue sesuai nggak sama SAP. Kalau nggak kena bro. Dosennya. Nggak sesuai apa yang diajarkan. Oke. Jadi supaya goalnya dapet. Oke. Nah di awal ada kontrak kerja itu kalau tentang ngajar. Kalau asesor lain lagi. Gimana? Asesor itu, gue kebetulan asesor kompetensi, asesor nasional. Jadi gue sendiri itu lisensinya dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi. Se-Indonesia cuma satu, Gatot Subroto. Oke. Nah biar kerjanya bisa meyakinkan warga negaranya Indonesia ini kompeten, maka BNSP dia membuat LSP, bukan memberikan lisensi. Jadi BNSP itu pemerintah, LSP boleh swasta. Oke. LSP bikin, LSP-nya dilisensi, dosennya juga asesor juga. Asesor nguji nih, misalnya nih lu asesi, yang diuji asesi, yang nguji asesor, prosesnya assessment. Oke. Lu asesi, bikin apa mas? Fatih, bikin shrimp popcorn, oke. Terus gue tanya-tanya tes. Nah, skala untuk menentukan kompeten atau enggak, karena nilainya cuma 2 pilihan, kompeten atau belum kompeten, nggak ada nilai lain. Oh, gitu Nggak pakai aja. poin, Oke. nggak pakai. Pilihannya kompeten atau belum. Nah, asesor ini ngambil cara nilainya dari 3 hal. Apa tuh? Skill, knowledge, attitude. Attitude jadi banyak pertanyaan orang. Kenapa kok bawa-bawa attitude? Gue kasih ilustrasi gini. Tukang nasi goreng enak yang ada di Monas, yang ada di Tanah Abang atau di mana, masaknya enak. Pas ditanya, kenapa masaknya gini? Iya, ini apinya harus panas supaya bumbu itu meresap ke dalam bahan-bahannya. Berarti knowledge-nya ada dong. Betul. Skill-nya ada dong. Tapi pada saat kita minta tambahin sayuran, sayurannya itu dipotongnya di papan, yang mana kain lapnya di situ, pisaunya di situ, potong duit di situ. Itu attitude-nya nggak ada bro. Betul. Berarti dia nggak bisa kompeten. Karena itu harus ada 3-tiganya. Oke. Itu asesor. Kurang lebih gitulah kerjaan gue. Siap. Jadi asesor sibuk situ sama ngajar. Ngajar mata masih. kuliah apa sih? Gue mata kuliah food product itu kalau di UPH itu ngajar seni kuliner Nusantara. Seni kuliner Nusantara spesifik Iya. ya. Jadi ada tema besok apa ya? Lombok. Ada sate rembiga, ada ayam taliwang, ada plesing kangkung, misalnya gitu-gitu. Oke. Kalau pas Bali bikin lawar Bali, sate lilit, gitu-gitu. Seru. Chef, aku ada sesuatu nih. Gimana? Nah, ini dia. Apaan nih bro? Coba buka, kira-kira ingat sama apa nih? Apaan Silakan. nih? Ada aja, gue ngeliat tuh tadi. Loh, Kenapa bisa patah itu? waduh. Ini jelasinnya gini. Jadi namanya kita tukang masak ya. Kita itu kan tukang masak itu kan biasanya punya benda kesayangan, biasanya pisau. Jadi waktu kontrak pertama kerja di kapal, gue punya pisau yang kurang lebih ukurannya kayak gini. Yang biasa dipakai di kapal itu. Jadi waktu pulang, berangkat lagi tuh gue bawa. Oke. Jadi udah sayang banget sama ini pisau. Sekali waktu namanya, ini kan ada bungkusnya, taruh di kantong belakang. Lagi istirahat, pas jongkok, nyendernya di itu, batas besi itu buat duduk. Patah bro. Tapi nggak kena badan kan? Enggak, Oh. patahnya mirip kayak gini. Nah, itu gue baper banget tau nggak, sampai nggak mau kerja. Oh. Karena terlalu banyak cerita di pisau itu. Dulu pernah kena luka, waktu kurang tajam enak, motong cepet, udah asik lah gitu. Sampai lewat itu, kalau di pesiar kan ada plumber ya, sama teknisi, dia tukang las. Gue bilang, bisa tolongin gue nggak? Dia juga nanya, lu kok sedih banget kenapa? Kata dia.
pisau gue patah, ntar gue beliin yang baru deh. Enggak bukan itu. Yang baru gak ada ceritanya, ini ada ceritanya gitu. Bener. Gue minta diilas sama dia bilang kalau dipaksakan ininya meleleh gagangnya. Iya. Kata dia, ya mau nggak mau ikhlas kan. Mau plastik, mau kayu, kalau udah dilas ya ini, kecuali dia nggak ada sambungan lagi Itu kan. dia, gue tadi sampai mau paksa gitu, tapi teman gue bilang nggak bisa. Sampai saking sedihnya, udah gue beliin yang baru. Bukan masalah duitnya nih, cuma 6 euro. Cuma 6 euro, cuman. 6 euro tuh sekitar Berapa? 100 ribuan lah ya. Iya, 100 ribu lah. Oke. Gitu. Oh, Gitu. Jadi, kalau ngeliat pisau ini mah ya udah tinggal cerita. cerita Udah itu. nggak ada. Tahu aja, thank you ya. Sama-sama. Ya, gitu bro. Jadi kesimpulannya, namanya rasa itu setiap kita bisa mengasah. Setiap kita tuh namanya, tiap hari kita tahu, misalnya makanan ini kita coba, padahal belum pernah makan, kita bisa tahu bahannya apa, rasanya apa, bikinnya apa. Benar. Itu bisa dilatih. Bahkan rasa itu pun bisa hilang kalau di saat aromanya tidak sesuai dan mata pun menolakkan. Tadi kita udah bahas itu. Yes. Kan gitu. Benar. Jadi banyak faktor yang bisa membuat orang secara bertahap mengetahui bahwa rasa itu bisa diketahui loh. Iya. Bisa loh bro, ngetes rasa setidaknya akurasi 80% itu dari mata. Iya, misalnya gue lagi duduk di catering. Chefnya datang, naruh, kemarin tumis toge aja. Tumis toge datang, nyium gini, ngelihat, fix udah 80% lebih akurasinya, ini enak. Dapat rasanya, padahal kan harusnya pakai lidah kan. Benar. Nah itu bisa dipelajari di saat ternyata sesuatu yang berbumbu, matangnya bener, Iya. teksturnya dari aromanya pun kita tahu, wah ini enak. Bisa, Nah, itu harus dilatih terus ya chef ya. bisa, ya mau nggak mau modalnya seorang chef kan dari lidah ya. Setuju, Ya. setuju. Jadi gimana chef? Di makanan di Tugu Kunsring Palace ini enak-enak, cocok? 4 course kita coba, oke sih. Nggak yang gagal ya? Enggak, cocok. Mantap, nuansanya juga dapet. Ini Iya. namanya makan nikmat namanya. Tugu Kunsring ini tuh bukan cuma makanannya, tempatnya juga semuanya sih mantap sih. Itu bro, kalau makanan enak hubungannya dengan makanannya rasa. Makan nikmat melibatkan suasana. Jadi hari ini kita makan nikmat ya. Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, et les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'automate. Le spectateur est dans la tête, le spectateur c'est un peu après fracasse, apostrophe, puis c'est un page. Benar sih, memang seninya di setiap inci itu ada seni di sini Ya, ya. karena memang konsep dari grup kita itu kan memang art, soul, dan romance. Oke, ada romansnya ya. Nah, untuk konsep makanannya sendiri, di sini kan aku lihat macam-macam ya. Ada Nusantara, ada Western, dan Iya, lain-lain. betul. Boleh ceritain dong konsepnya di sini gimana? Jadi untuk konsep kita, karena ini kan kita di Jakarta, yang Batavia, kita ada Betawi Ritz Tafel untuk Indonesia foodnya, jadi kita lebih ke kolonial. Kita ada kayak seperti bitter balon, itu kan yang Iya, memang iya. Dutch. Dutch. Kita juga ada Betawi Ritz Tafel, itu salah satu favorit kita. Jadi itu penyajiannya untuk ke tamu itu dengan parade Betawi, yang gimana tamu itu di-serve seperti bangsawan-bangsawan tempo dulu. Jadi kita aturkan satu persatu makanannya. Jadi kita ada butlernya.
Oke. Dan juga kita ada konsep yang lebih modern. Kita ada yang namanya The One. Itu untuk The One kita memang lebih ke casual untuk nongkrong-nongkrong, untuk ngobrol, chit-chat sama teman pulang Yang di kerja. depan itu ya? Oke. Itu kita ada open kitchen-nya. Kita bisa ngelihat nih, kita pingin steak. Kita bisa ngelihat chef-nya kita untuk langsung masak di depan kita.